Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ismail Hendy Budi Pimental, NIM D 221 00009 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas karya ilmiah saya, yaitu kebersihan lingkungan basah. Itu di pendahuluan sendiri. Yang bagian awal di pendahuluan sendiri itu ada latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Ya, di sini untuk latar belakang masalah sendiri itu ada lingkungan merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat besar. Artinya bagi makhluk hidup. Lingkungan merupakan karunia Tuhan yang tidak ternilai. Tanpa adanya lingkungan maka tidak akan ada kehidupan. Dan selanjutnya juga ada perumusan masalah. Perumusan masalah yang terdapat dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa pengertian kebersihan? Dua, apa akibat tidak menjaga kebersihan lingkungan madrasah? Yang ketiga, mengapa menjaga kebersihan lingkungan madrasah itu sangat penting? Dan yang keempat, bagaimana cara meningkatkan kesadaran siswa-siswi madrasah Pondorjo untuk menjaga kebersihan lingkungan madrasah. Nah, yang selanjutnya untuk tujuan penelitian, adapun tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah yang pertama untuk menjelaskan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan madrasah dan akibat yang ditimbulkan jika tidak menjaga kebersihan lingkungan madrasah. Untuk menimbulkan dan meningkatkan kesadaran siswa-siswi madrasah ibtidaiyah agar dapat menjaga kebersihan lingkungan madrasahnya. Dan yang selanjutnya ada manfaat penulisan. Dengan adanya karya ilmiah ini diharapkan kesadaran siswa-siswi madrasah ibtidaiyah meningkat dalam hal menjaga kebersihan lingkungan madrasah lebih bersih, indah, dan membuat siswa-siswi nyaman dalam menjalani proses belajar. Ya, untuk di pendahuluan, di bab 1 pendahuluan, dan ini yang selanjutnya di bab 2 pembahasan. Di bab 2 pembahasan sendiri ada tinjauan pustaka, kajian teori, dan kerangka berpikir. Tinjauan pustaka yaitu persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Kajian teori adalah teori-teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian. Kerangka berpikir yaitu alur berjalannya penelitian. Nah, di sini untuk bab 2 pembahasan ada pengertian kebersihan. Kebersihan lingkungan adalah salah satu hal penting yang harus dijaga oleh siswa-siswi di masyarakat, di lingkungan siswa-siswi dan masyarakat di lingkungan madrasah. Seperti yang kita ketahui bahwa kebersihan merupakan salah suatu keadaan yang bebas dari segala kotoran, debu, penyakit, dan lain-lain yang dapat merugikan segala aspek yang menyangkut setiap kegiatan dan perilaku siswa-siswi di lingkungan tersebut. Yang selanjutnya B, dampak jika tidak menjaga kebersihan lingkungan sekolah.
dampak yang terjadi itu dapat ditemukan dampak negatifnya antara lain menimbulkan genangan air. Hal ini bisa saja terjadi di madrasah jika murid selalu membuang sampah sembarangan. Sampah yang bertumpuk di selokan dapat menyumbat jalannya air di selokan. Sehingga saat hujan tiba mungkin saja mengakibatkan genangan air yang dapat mengganggu kenyamanan kita. Dan ditemukan lagi debu lantai yang jarang dibersihkan dapat menyebabkan murid batuk hingga sesak nafas. Laci meja yang penuh dengan sampah pun dapat dijadikan nyamuk sebagai tempat bersarangnya. Apalagi jika nyamuk tersebut adalah nyamuk Aedes aegypti yang dapat menyebabkan seorang dengan berdarah. Dan selanjutnya bertumbuk dapat menimbulkan bau yang tidak sedap sehingga mengganggu konsentrasi para murid hingga guru dalam proses belajar mengajar. Lalu pentingnya menjaga kebersihan lingkungan madrasah. Madrasah adalah tempat belajar, berlatih, dan menuntut ilmu pengetahuan sebagai bekal hidup kita di kemudian hari. Kita akan dapat belajar dengan tenang, baik, dan bersemangat. Keadaan madrasah tersebut tertib dan bersih. Dan untuk poin yang D, cara meningkatkan kesadaran siswi dalam menjaga kebersihan lingkungan madrasah. Nah, di sini kesadaran murid dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan madrasah berasal dari hati nurani masing-masing. Untuk menimbulkan kesadaran itu dapat ditempuh dengan cara-cara berikut. Yang pertama, membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Merasa malu jika membuang sampah sembarangan. Melakukan piket kelas secara teratur. Melaksanakan gotong royong rutin. Dengan melakukan hal-hal di atas, diharapkan nantinya akan menimbulkan rasa sadar terhadap para siswa-siswi Madrasah Podorejo dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Untuk di bab 3 sendiri di penutup sendiri ada poin kesimpulan dan saran. Dari pembahasan di atas, kesimpulan yang dapat diambil adalah kebersihan lingkungan madrasah harus dijaga bersama-sama agar terbentuknya suasana aman dan nyaman dalam proses belajar mengajar. Para guru dapat memberikan contoh kepada siswa-siswinya untuk menjaga kebersihan lingkungan madrasah, misalnya dengan membuang sampah pada tempatnya dan juga sesekali memberi pengarahan pada siswa yang terlihat ataupun sering membuang sampah sembarangan. B. Saran, agar terciptanya lingkungan madrasah yang bersih dan sehat, maka diperlukan kerjasama dari berbagai pihak. Contohnya sebagai berikut. Pertama, menjaga kebersihan madrasah dengan membuang sampah pada tempatnya. Kedua, selalu bergotong royong. Ketiga, menjalankan piket kelas dan dengan rasa tanggung jawab. Yang keempat, mematuhi tata tertib madrasah ibtidaiyah. Untuk yang terakhir sendiri ada daftar pustaka. Nah, mungkin hanya ini presentasi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.